Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar PABP lagi. Kita akan belajar bab 3, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Kita akan belajar beberapa sifat terpuji. Yang pertama, kita akan belajar tentang berbaik sangka. Berbaik sangka disebut juga husnuzon, merupakan akhlak terpuji, yaitu menduga yang baik terhadap sesuatu. Nah, seseorang yang memiliki sikap husnuzon akan melihat segala sesuatu dengan pikiran dan hati yang jernih, dan meyakini bahwa hal itulah yang terbaik untuk kita. Manusia wajib berusaha, sedangkan keputusan ada di tangan Allah. Contoh berbaik sangka kepada Allah seperti sabar terhadap cobaan yang menimpa kita, tidak menganggap Allah tidak adil terhadap kita, dan selalu berikhtiar dan berdoa serta tawakal kepada Allah. Selain berbaik sangka kepada Allah, kita juga harus berbaik sangka kepada sesama manusia. Itu juga sangat penting. Berbaik sangka kepada manusia akan mempererat persaudaraan dan perilaku-perilaku yang baik. Sebaliknya, berburuk sangka kepada sesama manusia akan merusak persaudaraan dan mendatangkan perilaku buruk. Berburuk sangka kepada sesama manusia termasuk perbuatan dosa. Karena itu, Allah melarang orang-orang beriman dari berburuk sangka. Ini ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, kecurigaan, karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Sekarang contoh perilaku yang mencerminkan berbaik sangka. Yang pertama, meminjamkan buku kepada teman untuk dipelajari tanpa curiga. Yang kedua, menerima dan mematuhi peraturan sekolah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memahami teman yang tidak ikut menjenguk guru yang sedang sakit. Dan yang terakhir, mengikuti aturan orang tua untuk mengikuti pengajian setelah pulang sekolah. Sekarang, hikmah berbaik sangka apa ya? Hikmah berbaik sangka atau berhusnuzon antara lain, yang pertama, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hidup tenang, selalu berpikiran jernih menghadapi takdir Allah. Yang ketiga, terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur pada Allah. Yang keempat, selalu berharap dan bertaubat kepada Allah. Yang kelima, selalu optimis, berusaha dan bertawakal. Dan yang terakhir, tidak berputus asa. Selanjutnya, kita akan belajar sikap terpuji, simpati. Simpati adalah merasakan apa yang sedang dialami, diperbuat, dan diderita orang lain. Simpati bisa dialami dalam hubungan persahabatan, bertetangga, atau pekerjaan. Contoh simpati yang pertama, membantu memberikan modal karena melihat ketekunan dan keulatan orang lain. Yang kedua, memberi ucapan selamat pada seseorang yang berhasil meraih prestasi. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Yang keempat, membantu orang yang tertimpa musibah. Dan yang terakhir, turut berduka cita atas meninggalnya seseorang. Selanjutnya, kita belajar bersikap toleran.
Toleransi berarti sikap tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Tujuan bersikap toleransi adalah menghindari kekerasan dan menciptakan kerukunan dan kedamaian hidup bersama orang lain. Indonesia terkenal dengan kemajemukannya. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan tersebut. Jika setiap orang memaksakan keyakinannya, maka yang timbul adalah pertikaian. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, tidak menghendaki suatu permusuhan dan pertikaian. Islam menganggap bahwa setiap perbedaan adalah rahmat bagi semua manusia. Tapi toleransi hanya boleh diterapkan dalam hal sosial kemasyarakatan dan tidak boleh dalam hal akidah dan keimanan. Contoh sikap toleransi yaitu yang pertama, menghormati orang yang berbeda agama. Yang kedua, menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dan yang keempat, menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Yang kelima, tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa. Dan yang terakhir, tidak menyalakan TV atau video keras-keras supaya orang lain tidak merasa terganggu. Manfaatnya apa ya jika kita saling bertoleransi? Yang pertama, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama. Yang kedua, menghindarkan dari kekerasan dan kekacauan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama. Dan yang terakhir, berlapang dada terhadap segala perbedaan. Yang selanjutnya yang kita pelajari ada hidup rukun. Rukun menurut bahasa diartikan damai atau aman, yaitu sikap bersedia hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Walaupun ada perbedaan, kita harus hidup rukun agar dapat menciptakan suasana yang damai dan nyaman. Contohnya apa ya yang mencerminkan hidup rukun? Yang pertama, bermain dengan adik. Yang kedua, makan bersama keluarga. Yang ketiga, bermain dengan teman. Yang keempat, piket bersama. Yang kelima, kerja bakti di kampung. Sekarang, manfaat kalau kita hidup rukun apa ya? Yang pertama, hidup menjadi tentram dan damai. Yang kedua, hubungan antar anggota keluarga, kerabat, teman, tetangga menjadi erat. Yang ketiga, orang yang pandai menjaga hidup rukun menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Dan yang terakhir, orang yang selalu hidup rukun disenangi dan dihormati orang lain. Yang terakhir ada sikap hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Hormat secara bahasa artinya menghargai, khidmat atau sopan. Sedangkan patuh artinya suka menurut, taat, disiplin. Menurut atau taat kepada perintah atau aturan, baik aturan agama atau aturan dalam masyarakat. Umat manusia dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga yang dekat atau yang jauh. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, memberi salam, minta izin, dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat. Yang ketiga, minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Sekarang,
Contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ketika bertemu guru, memberi salam, lalu mencium tangannya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru saat di kelas. Yang ketiga, tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Dan yang keempat, nasihat untuk guru untuk kemajuan siswa, jadi harus dipatuhi. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Yang pertama, jika bertemu saudara yang lebih tua seperti kakek, nenek, paman, bibi, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Yang kedua, mematuhi setiap nasihat dari anggota keluarga yang lebih tua. Dan yang ketiga, terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. Hikmahnya apa ya kalau kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga? Yang pertama, hikmah kepada orang tua dan anggota keluarga, yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, ridho orang tua adalah ridho Allah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Dan yang terakhir, mendapat balasan surga. Nah, sekarang hikmah patuh dan hormat kepada guru. Yang pertama, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mudah menerima pelajaran. Yang ketiga, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keempat, derajatnya diangkat oleh Allah. Yang kelima, masa depan cerah. Dan yang terakhir, barokah ilmunya, hidupnya, dan rezekinya. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar bab 3, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Jangan lupa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.